Sayang, masih kuat nggak? Pandu mengusap kepala Dara setelah menyeka keringat di dahi dan leher istrinya. Setelah menarik nafas, Dara menyandarkan kepalanya. Baru saja gelombang kontraksi mereda. Setelah drama perjalanan dari rumah ke rumah sakit, di mana Pandu lebih panik dari istrinya bahkan Malik berkali-kali dibentak agar lebih cepat. Sudah sore, beberapa jam sudah Dara merasakan kesakitan karena proses pembukaan. Kemala berusaha untuk membuat Dara tenang, lain dengan Pandu, bahkan sempat diminta ibu mertuanya untuk keluar dari kamar perawatan daripada membuat Dara resah. Nggak usah tanya, dari tahu aku berusaha untuk kuat, justru aku tanya sama kamu, masih kuat nggak lihat aku begini? Apalagi nanti pas melahirkan. Kok kayak gini ya, aku pikir lahir ya tanggal lahir aja. Ini udah kesakitan, mana itu ada cairan yang merembes terus, keluh Pandu lalu membenamkan wajahnya di sisi ranjang. Jangan dilihat, nanti kamu malah. Ya nggak bisa gitu Ra, sahut Pandu yang sudah kembali menegakkan tubuhnya. Di situ tempat yang aku suka dan sekarang dia sedang proses membuka sampai 10 dan 10 itu sebesar ini, ungkap Pandu membentuk jari tangannya yang menyimbolkan pembukaan 10 seperti yang dijelaskan oleh dokter. Antara ingin terbahak dan kesal, Dara hanya bisa menghela pelan. Mas, kayaknya bunda benar, lebih baik kamu istirahat atau makan dulu kemana kek? Kamu usir aku takut kamu pingsan, ujar Dara lirih lalu mendesis pelan dan tangannya mencengkram pinggiran ranjang karena gelombang kontraksi kembali datang. Pegang tanganku, sayang, ya ampun, bayi panda kamu kok bikin sakit mama kamu sih. Mas, atur nafas kamu, sayang. Jangan ditahan, kamu harus hirup oksigen sebanyak-banyaknya, seru Pandu yang tangannya dalam genggaman Dara. Kalau boleh mungkin Dara ingin sekali memukulkan bantal ke wajah suaminya, tapi dia sudah tidak berdaya untuk membalas ucapan Pandu. Kemala yang tadi sempat keluar untuk menghubungi Surya dan Citra, hanya bisa menggelengkan kepala melihat tingkah Pandu dan Dara. Bun, kayaknya aku, Pip. Hah, nggak terasa ya? Nggak apa sayang, biar aku ganti ya, sahut Pandu sudah berdiri. Tunggu, mungkin pecah ketuban. Coba bunda lihat. Pecah ketuban, apalagi itu? Masih saudara dengan pecah 1000 enggak? Tanya Pandu dalam gumam sambil menggaruk kepala. Sejak tadi banyak sekali istilah yang dia tidak paham. Pandu, panggil dokter. Titah Kemala. Pandu gegas menekan tombol darurat yang tidak jauh dari tempatnya berdiri. Tidak lama ada perawat datang. Kita pindah ke ruang tindakan ya. Ibu masih kuat turun ke kursi roda. Aku bantu turun ya, kalau aku gendong takut jatuh. Kamu lagi kesakitan, aku lagi bingung begini. Pandu dan Kemala memapah Dara turun dari ranjang lalu duduk di kursi roda dan didorong menuju ruang tindakan. Dibaringkan di ranjang khusus bersalin, dokter langsung duduk di depan bagian inti Dara dan melakukan pemeriksaan, lagi. Oke, sudah lengkap. Kita bersiap ya, ujar dokter. Suster, sudah siap semua. Sudah dok, Bapak boleh kasih semangat ibu dan ibu boleh mengejan kalau saya kasih aba-aba. Sudah terasa mulas lagi belum? Dara menggeleng pelan. Ayo sayang, semangat ya, bisik Pandu di telinga istrinya. Waktu bikin kita semangatnya melebihi pahlawan merebut kemerdekaan, ini pun sama. Kita sedang merebut kebahagiaan agar anak kita lahir. Sempat melirik sinis pada suaminya yang sekarang malah tersenyum sambil mengerlingkan matanya. Justru Pandulah yang semangat 45 kalau berurusan dengan masalah olahraga ranjang, Dara hanya bisa menikmati. Dok, mulas lagi, ujar Dara lalu meringis. Seperti tidak sadar tangannya mencengkram tangan Pandu. Dokter, ini kayaknya sakit banget. Lihat saja tangan saya dicengkram kayak gini. Tarik nafas bu, dorong. Perintah dokter sudah dilakukan bahkan Dara mendorong sambil memekik, tapi belum terlihat kepala bayi yang akan lahir ke dunia. Pinter, nggak apa kita coba lagi ya. Kali ini Dara kembali mengerang karena rasa dorongan dari dalam. Dokter memberikan perintah lagi, dengan sekuat tenaga Dara mengej 4N dan tangannya menarik rambut Pandu. Teriak Dara. Astaga, teriak Pandu yang kepalanya ikut kemana tarikan tangan dari istrinya. Akhirnya bayi panda lahir setelah beberapa kali mengej 4N. Pandu lega bukan hanya bayi mereka telah lahir, tapi rambutnya yang berantakan seperti singa sudah dilepaskan oleh Dara. Mas, rambut kamu, nggak apa sayang, nggak apa. Yang penting kamu dan dia selamat. Terdengar tangisan bayi yang sedang diurus oleh perawat.
Pandu membenamkan wajahnya pada ceruk leher sang istri. Terima kasih, sayang. Terima kasih sudah melahirkan anakku, anak kita, bayi panda. Bayinya laki-laki ya, normal. Berat, panjang. Pandu dan Dara saling tatap lalu terkekeh, selama dalam kandungan jenis kelamin bayinya tidak terlihat karena selalu seakan malu-malu menunjukkan. Ternyata menara sutet, ucap Pandu. Asteris. Setelah proses bersalin selesai, Dara sudah kembali ke kamar perawatan. Sempat tidak bisa tidur karena ingin melihat bayinya yang masih berada di kamar bayi. Lewat tengah malam, akhirnya ia tertidur. Pandu duduk di samping ranjang dengan kepala menelungkup di samping lengan istrinya, enggan beranjak apalagi tidur di ranjang khusus penunggu pasien, khawatir jika Dara butuh sesuatu. Saat pagi, bayinya diantar ke kamar. Dara sangat antusias bahkan sampai menitikkan air mata. Waktu di ruang bersalin ia belum puas memeluk dan menatap wajah bayi itu, kini sudah berada dalam dekapannya dan belajar sab sumber kehidupannya. Mas, kok langsung pintar? Apa memang insting bayi begini ya? Seru Dara ketika bayinya asyik dengan sumber kehidupan. Sedangkan Pandu menatap dengan wajah datar dan sempat berdecak pelan. Mas, panggil Dara lalu mengalihkan pandangan pada sang suami. Kamu kenapa? Cek, aku ada saingan. Padahal itu tempat favoritku. Ya ampun, Dara menggelengkan kepala, mengabaikan keluhan Pandu. Tapi mas, kok wajahnya mirip kamu banget sih? Jelas dia anakku, wajar mirip aku. Kalau mirip tetangga sebelah, malah aneh ra. Pandu dan Dara asyik bercengkrama dengan bayi mereka. Dara bahkan seakan melupakan bagaimana sakitnya saat melahirkan. Hai, Arsi datang. Pandu masih menggerakkan jarinya mengusap pipi bayi yang sedang terlelap di pelukannya dan akan dipindahkan ke boks bayi. Dara menoleh ke arah pintu, ada Citra dan Kemala menggendong Arsi bayi Harsa dan Citra. Ses, jangan berisik, anakku baru tidur, seru Dara lirih. Wah, ganteng banget sih, puji Citra menatap ke dalam boks bayi di mana bayi panda sudah kembali lelap. Namanya siapa? Tanya Citra. Dara menatap Pandu yang masih berdiri di samping boks bayi, seakan menyerahkan hal itu pada sang suami. Iya kali namanya bayi panda sampai besar, nggak sekalian bayi King Kong, ejek Citra kemudian terkekeh. Danar, namanya Danar Sati Mahendra, ungkap Pandu. Arsi, sapa dulu nih Bang Danar. Siapa tahu sudah dewasa kalian berjodoh, tutur Citra. Tidak, cetus Pandu dan Dara serempak. Kalian ini apa sih, anak masih pada bayi sudah bicara masalah jodoh. Dara, asi kamu sudah keluar. Tanya Kemala menengahi interaksi yang akan berubah menjadi perdebatan anfaedah. Sudah bun, gimana rasanya melahirkan, sakit kan? Tanya Citra, padahal dia sudah tahu bagaimana rasanya melahirkan. Seakan memastikan lagi kalau yang dia rasakan memang umum dialami oleh para wanita. Sakit sih, tapi kalau lihat bayiku seakan hilang bagaimana proses dan sakit yang aku rasakan. Kalau aku sih ogah hamil lagi, walaupun ia mau caesar ajalah, ungkap Citra masih menatap wajah Danar sedangkan putrinya berada dalam gendongan Kemala. Aku sih nggak masalah kalau nanti dikasih lebih cepat, sahut Dara. Maksudnya kamu nggak masalah kalau Danar langsung punya adik. Katanya melahirkan sakit. Tanya Pandu memastikan agar Dara tidak berubah pikiran. Memang sakit, Mas. Sakit banget, malah. Kalau dikasih lagi ya namanya rezeki, masa ditolak. Aku mau punya anak banyak, biar di masa tua nanti ramai dikelilingi anak cucu. Serius sayang, kamu mau banyak anak dariku? Tanya Pandu antusias dan dijawab dengan anggukan kepala oleh Dara. Ya ampun kalian ini, tadi bicara masalah jodoh, sekarang bicara nambah anak lagi. Bayinya masih merah, baru beberapa jam lahir ke dunia. Nggak usah dulu rencana gimana-gimana, besarkan saja dengan baik, tutur Kemala yang berusaha menenangkan Arsi yang mulai menggeliat dan tanda-tanda akan menangis. Citra, anakmu jangan sampai nangis. Nanti Danar, bangun, keluh Dara lirih. Kemala dan Pandu berbincang di sofa, Citra duduk di kursi samping ranjang pasien sambil menggendong Arsi. Dara sudah berbaring akan istirahat, kurang tidur dan tenaga yang belum pulih membuatnya mengantuk. Ra, panggil Citra. Lo yakin mau langsung nambah anak? Tanya Citra lirih. Sering melahirkan nanti badan rusak tahu, nggak takut Pandu bakal melirik yang lebih oke. Aku melahirkan anak dia, masa dianya malah macam-macam, jawab Dara.
Kemarin dia rela aku jambak habis-habisan nggak ada marah apalagi ngeluh, cuma ikut adu-aduhan aja. Dia udah bucin denganku dan aku sudah cinta mentok ke dia. Kalian memang jodoh ya, laki bini sama aja bucinnya. Citra beranjak dari kursi, membiarkan Dara istirahat. Danar pun sedang tidur, begitu pula Arsy. Tidak ada yang bisa diajak main. Bun, pulang yuk. Bunda mau tinggal, kamu bukannya dijemput Harsa. Cak, kelamaan. Bete lihat mereka, bentar lagi pamer kebucinan, ungkap Citra dengan bibir sudah dimanyun-manyunin. Hah, kalian ini ada aja. Tidak masalah kalau Bunda mau pulang, aku bisa jaga Dara. Ada Malik yang juga standby, seru Pandu. Tidak tega juga membiarkan ibu mertuanya ikut sibuk, sedangkan dirinya juga tidak sibuk-sibuk amat. Setelah kedua wanita ini pergi, justru Pandu berniat menyibukkan diri dengan menggoda istrinya. Tapi Dara, aman Bun, tenang saja, aku pasti kabari kalau Dara butuh Bunda. Oh iya, Papi jangan sampai kemari. Besok juga sudah bisa pulang. Benar saja, setelah Citra dan Kemala sudah meninggalkan kamar, Pandu memastikan putranya masih lelap lalu membetulkan letak kelambu. Tidur ya, Papa mau klonin mama kamu dulu. Perlahan pria itu menaiki ranjang dan berbaring di samping Dara dengan pelan agar tidak membuatnya terjaga. Sebenarnya Pandu juga lelah dan mengantuk, rasanya tidak bisa kalau tidur berjauhan dengan Dara. Kalau sudah pulang, pasti bakal direpotkan dengan bocah itu, gumam Pandu lalu memejamkan mata dan tangannya memeluk Dara. Asteris. Mas, entah sudah berapa kali Dara menegur Pandu yang masih asyik berbaring di samping Danar yang masih lelap. Sesekali pria itu memainkan jemarinya untuk menyentuh bibir dan pipi sang penerus Mahendra Group. Nanti dia bangun. Nanti kamu kesiangan, ujar Dara. Sekarang udah punya anak, masa depannya harus kamu pikirkan dan rencanakan. Jadi, jangan malas cari uang. Sempat mencium kening Danar sebelum beranjak malas dari ranjang, Pandu langsung membuka batrobe yang dikenakan setelah mandi dan langsung bergabung dengan Danar di ranjang. Aku nggak malas. Saham kamu dan aku, juga pemberian Papi masih bisa untuk Danar sampai tua. Bahkan untuk adik-adiknya nanti, sahut Pandu sambil memakai pakaian dal 4 meter dan setelan kerja yang sudah disiapkan Dara. Dara sendiri sedang mempersiapkan pakaian ganti dan alat mandi untuk Danar. Sedang menikmati menjadi ibu muda. Sudah 1 bulan lebih setelah kelahiran Danar, bayi itu sudah lebih berisi dari sebelumnya. Maksud aku bukan hanya harta. Mana tahu, besok Tuhan ambil semua. Kita siapkan bekal lain untuk modal hidup mereka. Dara menghampiri Pandu dan memakaikan dasi, kebiasaan yang tidak boleh berhenti. Bukan karena Pandu malas atau tidak bisa, tapi menciptakan momen romantis meski dengan hal yang sepele. Macam lagu yang sempat viral, kita bikin romantis asal jangan tragis. Lagu Oppo, Thor. Sudah, ucap Dara kemudian menepuk kedua bahu Pandu. Belum, yang ini belum, ucap Pandu menyentuh pipinya seakan memerintahkan Dara untuk mendaratkan bibirnya di sana. Senyum langsung tersungging di wajah Pandu ketika mendapatkan yang diinginkan. Kamu kapan selesainya? Dara terkekeh lalu mencubit kedua pipi Pandu yang sedang cemberut. Sabar, sayang. Beberapa hari lagi. Hah, serius? Dara mengangguk sambil tersenyum. Danar bisa dititip ke Bunda dulu nggak? Kita ke Grand Season berdua saja. Sehari semalam juga lumayan menguras tenaga, seru Pandu dan wajah Dara langsung berubah datar. Apa dia tidak salah dengar kalau Pandu ingin bayi yang begitu mereka sayang malah akan dititip hanya karena ingin bermadu kasih? Ya iya dong, biar kita bisa fokus, usul Pandu sambil mengerlingkan matanya. Fokus bikin adiknya Danar, tambahnya lagi. Wajah Dara semakin tidak terbaca, bisa-bisanya Pandu bilang bikin adik untuk Danar sedangkan umur bayi mereka belum ada 2 bulan. Mas, kamu masih waras, kan? Bisa-bisanya bilang bikin bayi lagi sedangkan bayi yang ini masih merah. Kamu bilang ingin banyak anak. Tapi nggak gitu juga, Panji. Dara gegas mengambil bantal dan memukuli pada tubuh suaminya. Kamu pikir hamil itu mudah? Belum lagi melahirkan dan sekarang aku seperti mengurus 2 bayi. Dara masih memukuli suaminya sambil bertutur. Sayang, jangan berisik nanti Danar bangun. Aku hanya berusaha mengabulkan apa yang kamu pinta. Nggak gini juga, Pandu. Danar terusik dengan keributan orang tuanya, menangis adalah kemampuan paling hakiki dan sukses mendapatkan perhatian dari pasangan yang sedang berseteru.
Namun, berakhir saling berpelukan. Nangis, kan? Kamu sih. Ya udah digendong dulu, titah Pandu. Lepasin dulu dong, gimana mau gendongnya, cetus Dara karena masih dalam pelukan sang suami.